Sejak tahun 2018, Gereja Katolik di Malaysia telah berusaha ke arah impian bersama, menyatukan kesemua 9 keuskupan untuk meraihkan, mendengar, dan berjalan sebagai satu gereja. Salah satu usaha itu ialah Perjalanan Salib. Perjalanan Salib merupakan satu inisiatif sebagai persiapan menuju ke Convention Pastoral Malaysia 2026 MPC 2026. Convention Pastoral Malaysia adalah sebuah perhimpunan besar yang akan menggabungkan 9 keuskupan dan keuskupan agung di Malaysia buat pertama kalinya. 9 salib telah dilancarkan dan diagihkan kepada 9 keuskupan di Malaysia pada 3 April 2025 di Cathedral Sacred Heart Kota Kinabalu semasa Malaysian Catholic Youth Day. Setiap salib akan berada di keuskupan masing-masing selama 1,5 tahun dan akan mengembara ke semua paroki dan komuniti sebelum dibawa kembali ke Majodi Center Johor Bahru pada September 2026. Kesemua 9 salib dari keuskupan di seluruh Malaysia akan disatukan semula dalam MPC 2026 sebagai simbol kesatuan, sinodaliti dan misi Gereja Katolik Malaysia, iaitu satu hati, satu tubuh, satu misi dalam Kristus. Tujuan utama perjalanan salib adalah untuk membolehkan umat Kristen merenungkan sengsara dan penderitaan Yesus Kristus dalam perjalanannya menuju penyaliban. Ia merupakan ziarah rohani yang bertujuan untuk membantu umat beriman memahami pengorbanan Yesus dan hubungannya dengan keselamatan manusia. Kristus mati di salib untuk menyelamatkan dan menyatukan semua orang yang percaya kepadanya. Pada abad pertama hingga ketiga, orang-orang Kristen di Roma tidak menggunakan lambang salib sebab bagi orang-orang Roma, salib adalah lambang hukuman mati kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dihukum mati di kayu salib. Kedua, mati di kayu salib dianggap sebagai satu kematian yang paling hina dan memalukan. Komuniti Kristen awal menggunakan simbol-simbol ikan, Ciro, monogram IH, Alpha dan Omega. Salib hanya digunakan oleh orang-orang Kristen selepas Kaisar Konstantinus mengisytiharkan kebebasan untuk memeluk agama Kristen pada tahun 313. Penyembahan dan penghormatan salib semakin meluas selepas ibu Kaisar Konstantinus, Saint Helena, menemukan salib Yesus di Yerusalem pada tahun 325. Santa Helena telah menemukan salib Yesus bersama dengan 3 paku yang digunakan saat penyaliban, serta ditulis tulisan di atas salib. Penemuan ini kemudian menjadi peristiwa penting dalam sejarah gereja Kristen dan gereja Makam Kudus yang dibangun di lokasi penemuan tersebut. Santa Helena, ibu kepada Kaisar Roma Konstantinus, mengadakan ziarah ke Yerusalem pada tahun 325 untuk mencari dan memulihkan semua tempat yang berkaitan dengan kehidupan Yesus. Tempat-tempat paling penting, tempat kelahiran Yesus di Bethlehem, Kalvari di mana Yesus disalibkan dan mati, serta makam kebangkitan telah diketahui oleh penduduk tempatan kerana 2 sebab. Pertama, orang Kristian telah menghormati tempat-tempat ini sejak zaman Yesus. Kedua, setelah Ratu Helena menemui Kalvari dan tempat kebangkitan, dia mencari salib Yesus. Kalvari di mana Yesus disalibkan
terletak di luar kota Yerusalem di sebuah kuari batu. Berdekatan dengan kuari ini terdapat tempat pembuangan sampah. Penduduk tempatan memberitahunya bahwa segala sesuatu yang dibuang dari kawasan itu akan dibuang ke tempat sampah tersebut. Maka Ratu Helena memerintahkan tenteranya untuk menggali di sana. Mereka menemui 3 salib. Persoalannya, adakah salah satu daripada salib ini adalah salib Yesus? Ratu Helena dan Uskup Yerusalem, Santo Makarius, meminta seorang wanita yang mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan untuk menyentuh ketiga-tiga salib tersebut. Tetapi apabila dia menyentuh satu daripadanya, dia segera sembuh. Untuk mengesahkan peristiwa ajaib ini, mereka memerintahkan supaya seorang lelaki yang baru saja meninggal dibawa dan ketiga-tiga salib itu diletakkan pada mayat lelaki itu. Salib yang menyembuhkan wanita itu membawa lelaki yang mati itu hidup kembali. Mereka tahu bahwa mereka telah menemui salib Yesus yang memberi kehidupan. Penemuan salib Yesus oleh Santa Helena diperingati setiap tahun pada tanggal 14 September yang dikenal sebagai Pesta Kemenangan Salib atau Pengagungan Salib Suci. Tahun 327, Helena meninggalkan Yerusalem untuk kembali ke Roma dan membawa bersama sebagian dari potongan salib suci. Relik salib suci tersebut masih tersimpan sampai hari ini di Basilica of the Holy Cross in Jerusalem. Sejak peristiwa ini, salib menjadi lambang utama orang-orang Kristen. Devosi seperti jalan salib dan penghormatan salib terus berkembang. Bagi kita, orang-orang Katolik, salib bukan hanya simbol, tetapi merupakan lambang iman, keselamatan, dan pengorbanan Yesus Kristus yang mulia. Salib mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar, yang rela mengorbankan dirinya demi menebus dosa umat manusia. Dengan demikian, salib bagi umat Katolik bukan benda mati, melainkan simbol yang hidup dan bermakna, yang mengingatkan kita akan kasih, pengorbanan, kemenangan, dan janji keselamatan dari Yesus Kristus. Perjalanan salib ke semua paroki di Keuskupan Agung Kota Kinabalu bermula pada bulan Ogos 2025 hingga September 2026. Semoga perjalanan salib ini yang melambangkan kasih dan pengorbanan Yesus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, belia, dewasa, kanak-kanak, warga emas, dan keluarga. Perjalanan salib ini adalah lambang ziarah rohani umat di Keuskupan Agung Kota Kinabalu yang membawa harapan dan sukacita kepada semua.